Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan materi fluida statis. Langsung saja. Soal pertama, seorang penyelam melakukan penyelaman di laut yang memiliki massa jenis air 1.200 kg per meter kubik. Jika penyelam berada pada kedalaman 30 meter di bawah permukaan air laut, berapa tekanan total yang dirasakan oleh penyelam? Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu beberapa variabel yang diketahui atau yang diberikan dalam soal. Yang pertama adalah massa jenis air laut atau rho air laut, yaitu sama dengan 1.200 kg per meter kubik. H atau kedalaman air laut sebesar 30 meter. Kemudian ada tekanan atmosfer P0 sama dengan 10 pangkat 5 Pascal, dan yang terakhir G yaitu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan di dalam soal adalah berapa tekanan atau P total yang dirasakan oleh penyelam. Oke, untuk menyelesaikan persoalan ini, secara matematis besarnya tekanan total itu sama dengan jumlah dari tekanan atmosfer dan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis sendiri itu dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu massa jenis fluida, kemudian percepatan gravitasi, dan kedalaman. Sehingga dituliskan P itu sama dengan 10 pangkat 5 ditambah 1.200 kali 10 kali 30 sama dengan P sama dengan 10 pangkat 5 ditambah 360.000. Jika diuraikan, P itu sama dengan 100.000 ditambah 360.000, sehingga diperoleh P totalnya adalah 460.000 Pascal. Atau jika kita tuliskan kembali ke dalam bentuk baku, maka P adalah 4,6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi, tekanan total yang dirasakan oleh penyelam adalah 4,6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, kita lanjut ke nomor 2 atau ke soal nomor 2. Perhatikan data berikut. Jadi ada data yang memuat 4 benda ya, 4 benda: mouse, laptop, handphone, dan printer. Oke, masing-masing ini memiliki massa dan luas permukaan. Pertanyaannya, dari keempat benda di atas, urutkan benda yang memberikan tekanan terbesar sampai tekanan terkecil. Oke, langsung saja. Artinya kita harus mencari besar tekanan untuk masing-masing benda. Oke, adapun tekanan atau P itu sama dengan gaya per satuan luas. Gaya di sini merupakan besarnya itu sama dengan berat bendanya, sehingga F itu sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Sehingga bisa kita tuliskan P itu sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dibagi luas permukaan, di mana nilai G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sebelum kita menghitung besarnya P pada masing-masing benda, kita harus mengubah terlebih dahulu satuan gram menjadi kilogram dan sentimeter kubik menjadi meter kubik. Oke, karena di sini kita harus menggunakan satuan internasional. Oke, langsung saja kita menentukan. Oke, yang pertama ada menentukan besarnya tekanan yang diberikan oleh MOS, yaitu sama dengan massa MOS dikali percepatan gravitasi dibagi luas permukaan MOS, sama dengan 210 kali 10 pangkat negatif 3 dikali 10 dibagi 52,5 dikali 10 pangkat negatif 4. Itu hasilnya adalah 400 Newton per meter persegi. Untuk tekanan yang diberikan oleh laptop juga sama ya, massa laptop dikali percepatan gravitasi dibagi dengan luas permukaan laptop. Hasilnya 2175 kali 10 pangkat negatif 3 dikali 10 per 580 dikali 10 pangkat negatif 4 sama dengan 375 Newton per meter persegi.
Oke, untuk yang ketiga dan keempat pun sama ya. Kita mengalihkan massa handphone dikali percepatan gravitasi dibagi luas permukaan handphone. Hasilnya adalah 150 Newton per meter persegi. Dan untuk printer, untuk tekanan yang diberikan oleh printer, yaitu massa printer dikali percepatan gravitasi dibagi luas permukaan printer. Hasilnya adalah 275 Newton per meter persegi. Oke, berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh kesimpulan urutan benda yang memberikan tekanan terbesar sampai terkecil adalah mouse, laptop, printer, kemudian yang terakhir adalah handphone. Oke, next kita teruskan ke soal nomor 3. Oke, pada torak kecil sebuah pompa hidrolik dikerjakan gaya sebesar 100 Newton. Jika luas permukaan torak kecilnya 10 cm persegi, agar torak besarnya menghasilkan gaya sebesar 1000 Newton, maka luas penampang torak besarnya adalah, yang diketahui di dalam soal adalah yang pertama, besarnya FI. FI di sini adalah gaya input atau gaya masuk. Atau gaya yang dikerjakan. Itu besarnya sebesar 100 Newton. Nah, kemudian yang diketahui lagi adalah luas permukaan pada torak yang memberikan gaya yang memberikan gaya masuk ya, yaitu sebesar 10 cm persegi. Kemudian diketahui pula, gaya outputnya atau FO-nya atau gaya keluarannya ya sebesar 1000 Newton. Sehingga ditanyakannya adalah luas permukaan torak besarnya atau A outputnya. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita menggunakan persamaan yang berlaku pada hukum Pascal. Persamaan yang berlaku pada hukum Pascal yaitu apa? Tekanan yang masuk itu besarnya akan sama dengan tekanan yang keluar, atau tekanan yang dikerjakan itu besarnya akan sama dengan tekanan yang dihasilkan, di mana P itu secara matematiknya adalah F per A, sehingga PI sama dengan PO adalah FI per AI sama dengan FO per AO. Nah, bagaimana cara mencari AO? AO ini secara matematis adalah FO dikali AI per FI. AO adalah FO dikali AI dibagi FI ya. Kita masukkan nilainya. AO sama dengan 1000 Newton dikali 10 cm persegi dibagi 100 Newton. Oke, hasilnya adalah luas penampang torak besarnya atau AO-nya adalah 100 cm persegi. Oke, kita lihat ya di sini ya. Besarnya FO atau gaya keluarannya itu diketahui 10 kali lebih besar dari besarnya gaya yang masuk atau FI-nya. Maka dari itu kita peroleh pula AO atau luas penampang torak besarnya 10 kali luas penampang torak yang kecil. Oke, sudah, kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Oke, soal nomor 4. Sebuah benda yang bentuknya tidak teratur dimasukkan ke dalam air. Tampak bahwa 10% volume benda menyembul di atas permukaan air. Ketika dimasukkan ke dalam suatu jenis fluida, volume benda yang menyembul adalah 25%. Berapakah massa jenis fluida kedua tersebut? Oke, jadi di sini kita membandingkan dua kasus ya. Jadi yang pertama itu ada sebuah benda. Benda itu dimasukkan ke dalam air. Ke dalam air, Ke dalam air, maka akan tampak 10% volume bendanya menyembul. Nah, kemudian benda tersebut kita masukkan lagi ke dalam suatu jenis fluida lain. Ini fluidanya bukan air. Jadi kita masukkan ke jenis fluida kedua. Nah, maka volume benda yang menyembulnya ada 25%. Jadi ini ada dua hal yang kita bandingkan. Oke, untuk yang pertama,
kita menentukan terlebih dahulu volume benda yang tercelup di dalam air. Oke, volume benda yang tercelup di dalam air, yaitu 100% dikurangi 10% dari volume benda keseluruhan, sehingga diperoleh volume benda yang tercelup di dalam air adalah 90% dari keseluruhan volume benda atau 90% VB. Oke. Sekarang, karena bendanya itu tadi tercelup dalam air, maka rho atau massa jenis yang digunakan adalah massa jenis air. Rho air adalah 1000 kg per meter kubik. Oke, kemudian untuk kasus yang kedua ya, masih pada benda yang sama tapi dimasukkan ke fluida yang kedua. Maka volume benda pada saat dimasukkan ke fluida yang kedua adalah 100% dikurangi 25% dari volume benda yang keseluruhan. Sehingga VBT di fluida yang kedua adalah 75% VB atau 75% dari volume benda keseluruhan. Yang ditanyakan adalah berapa massa jenis fluida kedua tersebut. Oke, untuk menyelesaikan persoalan ini kita harus menentukan terlebih dahulu berapa besarnya gaya apung yang dialami benda pada saat benda tersebut tercelup di dalam air atau dimasukkan ke dalam air. Oke, FA itu sama dengan rho air dikali percepatan gravitasi dikali volume benda yang tercelup pada saat benda tersebut dicelupkan dalam air. Maka hasilnya adalah FA sama dengan 1000 dikali 10 dikali 90% VB atau VB. Oke, sama dengan 1000 dikali 10, bentuk persennya kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Oke, jadi dituliskannya 90/100 sehingga diperoleh hasil FA-nya adalah 9000 VB. Oke, setelah mendapatkan nilai FA-nya, kita bisa mengetahui berapa besar massa jenis fluida kedua. Masih menggunakan persamaan untuk menggunakan gaya apung. Hanya saja, lihat, hanya saja rho atau massa jenis dan besarnya volume benda yang tercelupnya kita ubah. Rho-nya kita ubah ke dalam rho fluida dan volume benda yang tercelupnya kita ubah ke dalam volume benda yang tercelup di fluida yang kedua, bukan lagi volume benda yang tercelup dalam air. Oke, tadi FA-nya sudah kita ketahui ya, 9000 VB itu sama dengan rho fluida dikali 10 kali 75%. 75%-nya kita ubah ke dalam pecahan menjadi 75/100 sehingga diperoleh nilai 9000 VB sama dengan rho fluida kali 10 dikali 75/100 VB. Oke, VB dan VB itu bisa saling membagi. Sehingga bisa kita tuliskan, ya ini bisa dicoret ya, VB dan VB. Oke, bisa saling membagi, sehingga kita coret. Sehingga di sini adalah 9000 sama dengan rho fluida dikali 7,5. 7,5 diperoleh dari hasil perhitungan 10 kali 75 dibagi 100. Oke. Sehingga diperoleh nilai rho fluida atau massa jenis fluida keduanya adalah 9000 dibagi 7,5 sama dengan 1200 kg per meter kubik. Oke, itu hasil akhirnya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Oke. Hitung kecepatan maksimum atau terminal dari tetes air hujan yang berjari-jari 0,2 mm yang jatuh di udara. Oke, diketahui rho udaranya 1,3 kg per meter kubik dan koefisien viskositasnya Nu-nya 2 kali 10 pangkat negatif 5 kg meter per sekon dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Lanjut. Nah, oke, yang diketahui di soal apa saja? Sudah diketahui ya, R atau jari-jarinya 0,2 mm. Kita harus ubah ke dalam bentuk meter.
sehingga diperoleh nilai 0,2 kali 10 pangkat negatif 3 meter sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4 meter. Kemudian rho air hujannya adalah 1000 kg per meter kubik. Rho udaranya 1,3 kg per meter kubik. Dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Dan yang terakhir, koefisien viskositasnya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 5 kg meter per sekon. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan maksimum atau terminal dari tetes air hujan. Oke, V-nya ya. Oke, di sini untuk menentukan nilai V atau kecepatan terminalnya, kita menggunakan persamaan viskositas, di mana nilai V itu sama dengan 2/9 dikali percepatan gravitasi dikali jari-jari bendanya ya, jari-jari bendanya dikuadratkan dibagi koefisien viskositas dikali massa jenis benda dikurangi massa jenis fluida. Oke. Di sini massa jenis bendanya adalah massa jenis air hujan dan massa jenis fluidanya adalah massa jenis udara. Oke, kita masukkan nilainya. Tadi kan sudah diketahui ya. Kita masukkan nilainya ke dalam persamaan. G-nya adalah 10. R-nya adalah 2 dikali 10 pangkat negatif 4, kemudian kita kuadratkan. Kemudian koefisien viskositasnya adalah 2 dikali 10 pangkat negatif 5. Rho air hujannya adalah 1000 dan rho udaranya adalah 1,3. Oke, kita hitung. Kita selesaikan yang di sini dulu. R kuadratnya sama dengan 2 dikuadratkan itu 4, 10 pangkat negatif 4 dikuadratkan ada 10 pangkat negatif 8. Oke. Kita peroleh hasilnya adalah 2/9 dikali 10 dikali 2 kali 10 pangkat negatif 3 dikali 998,7. Maka diperoleh nilai kecepatan maksimumnya adalah 4,4 meter per sekon kuadrat. Oke, itu kecepatan terminal dari tetes air hujan. Oke, yang jatuh di udara. Baik teman-teman, sekian beberapa penjelasan atau pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan materi fluidostatis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.